sudah terhubung dengan Mbak Sri di Singapura. Halo, selamat malam Mbak Sri. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara jelas ya Mas Feb ya? Pripun kabare Mas? Alhamdulillah. Mas Febri. Baik. Saya. Alhamdulillah. Ya, baik ya. Mbak Sri, ini kita sudah baca cerita singkatnya dan menarik banget ya. Tapi lebih menarik lagi kalau Mbak Sri langsung yang cerita nih. Alright. Mas. Assalamualaikum buat monitor Zalda FM dimanapun semua berada. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ceritanya gini Mas. 2 minggu yang lalu tetangga saya itu ada acara hajatan ya. Nah kebetulan itu rumahnya kan sempit Mas. Nah jadi ada sebagian yang masak di rumah saya dan ada sebagian lagi yang di sebelah rumah saya. Nah kebetulan pas hari acara sasrahan ya, itu hari malam Sabtu kalau nggak salah. Dan mulai Jumat sore itu kayak calon pengantinnya itu udah dirias buat menerima sasaran tersebut Mas. Jadi pas melakukan perhiasan itu nggak di rumah si pengantin, jadi di rumah sebelah saya, di kamar anaknya. Nah setelah itu kan kita nggak tahu ya itu si periasnya tuh mempunyai apa gitu kan. Dari kejadian Jumat sore nggak ada gejala apa sih malamnya ini. Jadi yang punya kamar ini Mas, yang punya kamar ini didatangi dengan sesosok perempuan tua berambut putih dan panjang dengan kuku yang panjang. Takutkan itu namanya juga anak-anak remaja gitu. Dan katanya itu wajahnya itu kayak bentuknya tuh kayak leak gitu. Dan saya tahu betul di tempat di mana saya tinggal itu nggak ada hantu sejenis itu gitu. Tadinya tuh satu pocong, si kunti sama si genderuwo. Itu yang selalu menjaga kawasan itu. Nah, esokannya itu yang rewang ya, yang masih juga gitu Mas, dilihatin dengan sosok itu pas mulai Sabtu malam itu melihat sesosok nenek tua itulah Mas dengan kuku yang panjang. Dan saya berpikir, maaf ya bukannya saya tuh mau berprasangka buruk seudon sama si perias, karena nggak semuanya perias juga punya pendamping atau punya pegangan gitu. Apakah gara-gara si perias ini dia mempunyai barang sehingga ada sesuatu energi yang bisa menarik hal gaib dari luar untuk masuk ke kawasan tersebut. Dari kejadian ini itu yang rewang tuh jatuh sakit, termasuk suami saya sendiri. Dan tetangga saya itu ada yang bilang ke saya gini, anak saya itu habis pulang dari nikahannya itu ya, tiba-tiba itu pas habis maghrib gitu. Tiba-tiba itu dia tuh keluar rumah, terus sambil bilang gini, ibu, tadi ada om-om jelek ngasih saya bunga gitu. Tapi di tangan dia tuh juga ada bunganya itu Mas. Dan kata si anak kecil itu, om-omnya tadi di atas genteng bilang gitu. Mukanya jelek. Ya mungkin kalau menurut saya ini si sosok genderuwo ya. Ini yang memang dia tuh sering usil di kawasan situ Mas. Mas Febri, monggo di komen Mas. Tadi bunga yang dimaksud tuh bunga apa ya Mbak Sri? Saya kurang tahu bunga apa ya. Dia bilang kayak bunga, mungkin bunga apa orang-orang kampung itu saya kurang paham. Dianya nggak bilang jelas Mas. Oke. Tapi itu kondisi hajatan udah selesai belum ya? Itu posisi belum Mas, masih. Jadi kita pas
maghrib itu kan pulang pada mau sholat gitu. Mm-mm. Jadi si anak ini dia minta pulang dan posisi dia tuh tiba-tiba keluar rumah bilang sama si mamanya ini, katanya ada si om jelek ngasih dia bunga gitu. Omnya tuh di atas genteng gitu. Oke, berarti ada dua sosok ya. Yang pertama sosok wanita di kamar yang digunakan Si pengerias, habis make up ya. Terus yang kedua sosok laki-laki di atas genteng ini ya. Iya mas. Kalau boleh tahu makeup artisnya, maksudnya makeup artis itu kan dibagi menjadi beberapa generasi ya pada saat ini ya Mbak ya. Ada yang maksudnya cukup familiar di sosial media, mereka masih cukup muda gitu ya. Ada juga yang mungkin makeup artis cukup disegani di lingkungannya gitu kan. Mungkin tidak menggunakan sosial media, tapi masih apa ya, masih cukup punya nama lah gitu, punya nama. Kemudian juga bukan generasi yang muda-muda ini gitu, tapi udah lebih senior gitu ibaratnya. Kalau itu saya kurang tahu ya mas. Kurang tahu ya. Nah, saya kurang tanya juga soal itunya. Oke, Mas Febri silakan. Ya. Ini mungkin juga nanti kalau misal dijelasin makin panjang ada kaitannya juga dengan sawan manten gitu ya. Orang sering bilang katanya kalau misal ada hajatan nikah gitu ya, pengantenan, sama ketika ada orang meninggal gitu ya, itu sawannya itu lebih serem yang sawan manten gitu. Karena yang pertama terlepas dari mungkin ada sesuatu yang dibawa dari orang yang kondangan, ada juga mungkin orang-orang yang mungkin mantannya dari kedua mempelai, ada yang nggak suka kemudian mengirimkan sesuatu bla 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 gitu. Silahkan Mas Febri. Ya mungkin bisa jadi. Selamat malam Mbak Sri. Selamat malam Mas Febri. Assalamualaikum. Ya. Kalau saya baca sekilas ceritanya tadi ya Mbak ya. Yes. Pandangan saya lebih ke ini ya, kayak si tukang periasnya gitu. Mas. Jadi sosok yang sempat dilihat, yang sosok nenek-nenek itu tadi ya, itu adalah bawaan dari perias. Yes. Gitu. Jadi memang ada beberapa perias yang menggunakan hal-hal gaib ya, untuk kayak menambah kayak bawaan. Mangklingi. Biar orang melihat yang dirias itu kayak mangklingi orang. Mangklingi gitu betul. Gitu. Memang ada beberapa perias yang seperti itu, dan salah satunya tukang rias ini gitu Mbak. Oke Mas. Dan saya lihat lebih dalam lagi, ini kalau pendapat saya pribadi ya, itu kan pasti ada kayak semacam ritual atau sesaji gitu ya, dan ada ada sesaji itu kurang satu gitu loh Mas. Oke. Menawi ya Mas ya. Itu kalau yang saya lihat ya lebih dalam lagi, sebenarnya yang kurang satunya ini itu sebenarnya sepele gitu Mas. Tapi apa tahu nggak Mas? Kalau di gambaran saya, uang koin. Uang koin. Oh, mungkin uang yang biasa digunakan sama perias itu biasanya kan ada syaratnya ya, entah telur atau apa gitu ya Mas ya. Gitu. Mungkin dia lupa atau apa mungkin. Terus hubungannya dengan sosok ini? Sebenarnya sosok ini itu kayak menampakkan diri ya Mas ya, walaupun dia nggak
ngasih apa ya omongan atau apa gitu, hanya diam gitu. Sebenarnya sosok ini kayak menagih. Istilahnya bahasa kasarnya itu makanan saya kurang satu gitu loh. Sosok ini kan sering kali dibuat seperti itu ya Mas ya. Jadi kan sudah kayak kebiasaannya dia. Kalau dia kerja harus dikasih makan ini tadi gitu loh Mas. Oke. Yep. Dan pada waktu itu katakanlah sesajinya itu kurang satu, si sosok ini kayak menagih gitu. Dan efeknya ke orang-orang sekitaran situ tadi gitu Mas. Tapi Mas, itu sesosoknya itu sudah dibuang gitu. Karena yang punya rumah takut jadi dia suruh orang buat ngebersihin lah. Itu kalau yang saya lihat seperti itu Mbak. Jadi sosok itu bawaan dari si periasnya itu tadi gitu. Ya bukannya memang disengaja ya, tetapi kayak ya kelupaan gitu. Oke. Yep, get point. Bukan yang disengaja gitu. Terus untuk sosok yang tadi di atas genteng itu apakah ada kaitannya Mas Febri? Kalau sosok itu nggak ada kaitannya dengan hajatan ini tadi ya Mas ya. Kalau sosok itu memang saya nggak tahu tempat persisnya, tetapi sosok itu seringkali berkeliaran di situ. Oke. Dia harus Mas. Gitu. Sebenarnya ini tuh kayak si mata merah sih Mas ya. Ya gendruwo gitu Mas. Dia sering sekali suka musik orang-orang sekitar gitu Mas, ganggu gitu. Iya seringkali memang yang saya lihat itu seringkali sosok ini melihatkan saya sewaktu dia kayak apa ya Mas ya, berinteraksi sama orang-orang di sekitar gitu loh Mas. Kayak jadi sosoknya itu kayak ngasih gambaran gitu loh Mas. Istilahnya kayak kalau kita lihat video gitu loh. Pada waktu dia berinteraksi dengan orang-orang, entah itu jahil dengan kejahilannya yang menampakkan diri, bahkan mengeluarkan suara gitu, itu dikeluarkan ya kayak digambar gitu loh Mas. Dan saya disuruh melihat itu gitu. Jadi tapi saya nggak tahu persis tempatnya ya Mbak ya. Iya Mas. Cuma memang sosok ini itu sering kali berkeliaran di daerah situ gitu. Kalau dulu tuh suami saya sering diusir Mas. Jadi kalau dia tidurnya lambat itu kamarnya sering diketuk pintunya, terus digoyang itu spring bednya. Tapi berarti sosoknya genderuwo. Iya, ini kalau kita sebut tuh kayak si mata merah Mas. Jadi dia tuh memang penguasa daerah situ. Ya bisa dibilang genderuwo ya Mas. Karena sosoknya ya mirip-mirip genderuwo gitu sosoknya gitu. Oke. Baik. Cukup kali ya? Cukup. Ya. Mbak Sri terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini. Iya Mas, bersama-sama. Next time boleh gabung lagi ya. Thank you, selamat malam.